coming up the south side. Coming in the open. Catching a ride! Out of snow. Pushing through. I'm out. Stay with me. ¡Dora Morena! Damn! Ready. 3. Stand. I'm heading down there. Go. Under 4 minutes. It's not you. Get up now. Di awal kisah diperlihatkanlah seorang wanita yang sedang menaiki kereta ekspres untuk menjalankan misi yang sangat penting akan melakukan pengejaran kepada seseorang. Dia yang bernama Nadia Shin, salah satu agen terbaik yang sedang melakukan misi dari organisasi yang bernama Citadel. Dia yang sedang melakukan pekerjaannya dibimbing oleh seorang laki-laki yang bernama Bernard. Dia adalah seorang hacker terbaik di dunia. Lalu kemudian Bernard pun langsung mengatakan kepada Nadia untuk bisa menjalankan misi tersebut dan langsung dilengkapi dengan perlengkapan yang khusus dengan kegiatan-kegiatan yang sangat mengerikan. Singkat waktu ada seseorang yang akan menemani Nadia. Maksudnya dia adalah seorang laki-laki yang bernama Mason. Mason ini adalah salah satu agen terbaik juga yang selalu melakukan pekerjaannya bersama Nadia. Dengan demikian mereka berdua langsung melakukan rapat paripurna karena pekerjaan ini sangatlah berat dan kita harus melakukan misi ini yang sangat penting. Mereka pun langsung bergegas. Don't flatter. Hey! Ya, singkat waktu setelah membunuh salah satu ajudan, maka Nadia pun langsung bergerak untuk bisa menemui seseorang. Dia adalah bos dari salah satu organisasi yang bernama Manticore. Dia pun langsung bercumbu. Gregor Yovanovich, Thank you. mind if I join you? Have Charlotte. But of course. Kemudian Nadia pun langsung menyamar menjadi Charlotte untuk bisa mengelabui si Gregor. Dia adalah salah satu bos yang sangat mengerikan dan langsung saja tanpa banyak basa-basi Nadia pun langsung menyampaikan pesannya dengan menodongkan senjata di bawah anutnya. Dengan demikian maka Nadia pun langsung mengatakan, kita semua pasti akan mati dengan keadaan seperti ini, apalagi kamu sedang membawa yang bernama uranium yang akan meledakkan kereta ini, maka kamu harus bisa menyerah. Maka
Nadia pun langsung mengancam kepada si Gregor untuk bisa memberikan semua data tentang Manticore, di mana semua data tersebut di dalam laptopnya mengatakan kepada Nadia bahwa semua agent yang bernama Citadel sudah kami bantai secara habis-habisan. Maka selanjutnya adalah dirimu. Maka Gregor pun langsung menyerang. Who the fuck are you? You think maybe your gun is worth the wait? Oh, edas sekali. Singkat waktu kita diperlihatkanlah 8 tahun kemudian, di mana semua kejadian yang telah menjadi kecelakaan ketika di kereta, kita diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Mason, di mana Mason yang sudah 8 tahun berada di Italia dan sedang mengobati dirinya karena kejadian ini sangatlah mengerikan, di mana Mason yang sudah terikat, dan hari ini Mason sedang melakukan aktivitas ataupun terapi dirinya karena dirinya sedang mengalami amnesia ataupun lupa ingatan. Entah apa yang terjadi, tubuhnya penuh saja dengan loreng ataupun banyak sekali bekas tusukan. Ketika itu dokter mengatakan bahwa dia tidak mempunyai keluarga ataupun sahabat kerabat yang ada di Amerika ini. Kemudian Mason pun terheran terhadap dirinya sendiri yang tidak mengingat apa yang telah terjadi kepada dirinya. Maka disinilah Mason harus bisa menghidupi dirinya sendiri di Italia ini. Kemudian mereka pun langsung memberikan semua alat yang telah ditinggalkan oleh Mason. Setelah menjalani kehidupan di Italia selama 8 tahun, Mason pun langsung mengingat masa lalu ketika ada berita tentang peledakan, di mana di otak Mason ada seorang wanita yang selalu membayanginya. Tetapi Mason pun tidak menghiraukannya karena hari ini Mason sudah berganti menjadi Kelly. In the beginning, Why? Kemudian Mason pun langsung bolak-balik menemui sang psikiater untuk bisa mengembalikan akal pikirannya karena yang sudah lupa beberapa tahun yang lalu ataupun sama sekali dia tidak mengetahui dengan dirinya. Di sini sekarang Mason yang sudah berganti nama menjadi Kelly yang sudah berada di dalam KTP di Italia ini. Mereka berdua langsung melakukan perbincangan untuk bisa melakukan terapi yang lebih dahsyat lagi. Tetapi sayang sekali Mason ataupun Kelly tidak bisa mengingatnya. Lalu kemudian kita diperlihatkanlah seorang duta besar alias dubes yang bernama Dahlia yang sedang melakukan perbincangan bersama ajudannya, mengatakan bahwa Citadel memang sudah mati, tetapi peninggalannya yang bernama kotak X Citadel belum bisa ditemukan. Usut dama usut, ada seseorang yang telah menemukannya dari bawah naungan CIA. Maka kemudian Citadel itu harus kita kuasai. Dahlia pun langsung melakukan penyergapan. Singkat waktu kita diperlihatkanlah seorang laki-laki yang dihubungi oleh Dahlia. Mereka semua adalah di bawah pimpinan yang bernama organisasi Manticore yang dipimpin oleh Dahlia, mengatakan kepada seluruh agennya untuk bisa mencari kotak X Citadel yang di bawah naungan CIA. Mereka semuanya langsung diperintahkan oleh Dahlia untuk bisa mengambil kotak Citadel tersebut di bawah naungan CIA. Mereka pun langsung berangkat. Holy yes. Ya, kemudian kita diperlihatkanlah seseorang yang telah menangkap beberapa agen AI yang telah menginterogasinya. Yang sudah kita kenal, dia adalah Bernard, salah satu agen terbaik dari Citadel yang hari ini tersisa dan akan menguasai semuanya dan informasi terhadap Manticore yang sedang mencari kotak Citadel. Mereka semua langsung melakukan interogasi oleh Bernard untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Tiba-tiba saja di sana Bernard mendapatkan informasi yang sangat penting. Kembali lagi kepada Kelly yang sedang melamun di depan kaca, menginginkan ingatannya kembali. Akan tetapi di tengah-tengah lamunannya, sang istri pun memanggil Kelly untuk bisa bersenang-senang. Jangan cemas karena semuanya akan baik-baik saja. Nah, ketika mereka berdua akan melakukan adu gabut, tiba-tiba saja Kelly mengingat tentang sesuatu.
love you. What's wrong? Kyle, where's the time? Ya, begitulah Kelly yang selalu saja melamun. Tiba-tiba saja sang anak terus berteriak karena dirinya sedang mengalami mimpi yang sangat buruk, ingin ditemani oleh orang tuanya. Nah, singkat waktu mereka berdua langsung melakukan obrolan bersama anaknya untuk bisa menemani dan meninak bobokkan supaya anaknya bisa tidur nyenyak. Singkat waktu, ketika tengah malam, Kelly tidak bisa tidur dan melihat semua barang peninggalan masa lalunya. Kelly yang terus saja berpikir keras untuk bisa mengingat semuanya, tiba-tiba saja ketika itu ada telepon yang masuk dari istrinya. Mengatakan bahwa di rumah ada seseorang dan mengancam mereka semuanya. Kelly pun langsung bergegas untuk bisa menyelamatkan keluarganya. Tiba-tiba saja ternyata dia adalah si Bernard yang memaksa Kelly untuk bisa masuk ke dalam mobil dan langsung menculiknya sekeluarga dengan todongan senjata. Mereka pun tiba-tiba saja harus menurut. Secure. Distant. Don't you do that! Don't you do that! Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah dua saudara yang telah diperintahkan oleh Ibu Dubes Dahlia untuk bisa mengambil kotak Citadel yang berada di markas CIA. Dengan demikian mereka berdua telah berhasil menemukannya. Okay, everybody. Ya, inilah dia Dahlia yang sebagai duta besar nasional mengadakan live streaming nasional menggunakan TV-TV di seluruh channel-channelnya. Mereka langsung melakukan perbincangan bersama para wartawan untuk bisa mengatakan kepada seluruh publik, sesungguhnya Amerika Serikat telah mendapatkan satu kekuatan yang sangat besar di mana seluruh para negara tidak akan bisa mengancamnya karena semua kekuatan adalah kunci keberhasilan. Di sanalah sebagai duta besar akan melindungi segenap kemampuan untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk keinginan sebuah pribadi. Singkat waktu ketika sudah melakukan perbincangan, maka Dahlia pun akan pergi ke New York untuk bisa membuka kotak Citadel. Singkat waktu kepada Kelly yang sedang disekap oleh Bernard dan langsung mengatakan bahwa dirinya adalah teman sejati ketika masa lalu. Ketika itu maka Kelly pun tidak percaya apa yang dilakukan oleh teman. Masa teman malah menculik dengan keadaan paksa. Dengan demikian maka si botak Bernard pun langsung mengatakan bahwa kita adalah teman sejati, dan buktinya adalah foto bersama beberapa tahun yang lalu ketika Kelly hilang ingatan. Di sana juga langsung saja Bernard langsung memberikan informasi bahwa dia adalah agen mata-mata terbaik yang bernama Citadel untuk bisa menangkap dan menegakkan keadilan. Di sana juga kita semuanya harus bisa menangkap salah satu organisasi dengan yang namanya organisasi itu adalah organisasi yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini, dan kita semuanya harus bisa membereskannya. Dengan demikian kita semuanya sebagai agen terbaik yang tersisa di seluruh dunia, dan kita semuanya harus bisa menyelesaikan masalah yang sangat penting ini. Dengan keadaan kita yang seperti ini, para agen yang sudah mati dan hanya beberapa orang saja yang masih hidup, ya kita harus bisa menyingkirkan sesuatu organisasi yang bernama Manticore. Dan di sini juga maka Kelly pun tidak percaya apa yang dilakukannya di masa lalu. Dia adalah agen terbaik. Nah, dengan demikian untuk bisa meyakinkannya, maka di sana juga Bernard pun langsung melemparkan pisau secara tiba-tiba kepada Kelly. There's my gun. What's your body does? Ya, memang saja otak pikirannya sudah lupa, tetapi tubuhnya tidak pernah lupa untuk bisa merespon. Maka Bernard pun langsung mengatakan kepada Kelly ada seorang agen yang selalu bersamanya yang bernama Nadia Shin. Mungkin saja dia sudah mati beberapa tahun yang lalu karena kejadian di kereta itu sangatlah mengerikan. Salah satu ada dirinya yang berada di sana. Come with me. Ya, kita lanjut ke episode 2. Mengingat 8 tahun yang lalu kejadian yang sangat mengerikan, terlihat seorang wanita yang sedang terkesot-kesot bernama Nadia Shin dengan keadaan luka yang sangat parah. Maka Nadia pun langsung mendapatkan informasi bahwa dirinya akan dihapus menjadi agen dan akan dihilangkan semua ingatannya. Dengan keadaan seperti itu Nadia pun langsung panik dan akan meminta bantuan ke tepi jalan. Tiba-tiba saja ada seseorang yang lewat. Si fermi.
Selang beberapa lama kemudian, maka Nadia pun sudah berada terkujur di atas ranjang, tetapi dengan keadaan tangannya diborgol. Nah, di depan sana juga ada seorang laki-laki yang sudah menunggunya dengan senapan yang sudah membidik kepada dirinya. Dengan demikian, maka Nadia pun langsung meminta kepada orang asing itu untuk bisa membawanya ke rumah sakit, karena kalau tidak akan mendapatkan masalah yang sangat besar. Tetapi laki-laki tersebut tidak mau meminta resiko yang sangat besar karena tidak mempunyai BPJS. Mereka semua langsung adu bacot terhadap apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Maka Nadia pun terus saja memaksa. Dengan demikian mereka pun langsung bertempur. Ya, pertempuran yang sangat mengerikan, tetapi sialnya Nadia yang telah ditanam chip di dalam otaknya sedang bekerja untuk meriset dan akan menghapus seluruh ingatannya. Maka Nadia pun langsung bergegas untuk mencari balpen dan langsung menulis sesuatu untuk bisa diingat ketika itu. Next, connect deleting memory. Oh, mengerikan sekali. Ternyata sistemnya seperti itu. Setiap agen yang telah mendapatkan kecelakaan yang sangat serius akan dihapus ingatannya supaya bisa melindungi organisasi yang bernama Citadel. Kemudian Nadia yang hari ini yang sudah lupa dengan dirinya apa yang terjadi, bahwa mengingat untuk pergi ke Valencia dan menemui Asha. Di sana juga Nadia tercengung kenapa ada seseorang yang telah terbaring kaku dan berdarah-darah. Maka Nadia pun langsung mengambil beberapa alat untuk bisa diamankan. Dengan demikian Nadia pun langsung bergegas untuk berangkat. Spy. Singkat waktu kembali kepada masa sekarang, 8 tahun kemudian kita diperlihatkanlah hari ini Kelly yang sudah menjadi Mason kembali mengundangkan dan melakukan pembicaraan bersama istrinya karena dirinya akan pergi ke suatu tempat untuk bisa mengambil kotak X Citadel dan menyelamatkan keluarganya. Jika tidak, para agen yang lain yang bernama Manticore akan datang memburu dirinya, apalagi akan mencelakai keluarganya. Mau tidak mau, maka Mason pun langsung berangkat untuk bisa berangkat bersama Banner dan langsung pamitan bersama anak dan istrinya. Dengan keadaan yang sangat berat hati, mereka berdua langsung saling menyayangi dan berjanji Mason akan pulang secepatnya. Mereka pun berangkat. There's a secret. Singkat waktu tiba di suatu tempat, salah satu gedung yang ada di New York. Mereka langsung melakukan perbincangan bahwa kita semua akan menyusup ke tempat yang bernama lab di atas New York itu. Mereka langsung melakukan perbincangan dan Banner pun langsung mengatakan kepada Mason untuk bisa memandu dari sini. Dan Mason pun sudah didaftarkan di beberapa tempat untuk bisa masuk secara aman sentosa Loh Jinawi. Singkat waktu Mason pun sudah berada dalam gedung dan langsung mendapatkan scanner. Dan ternyata Mason adalah seorang bos yang berada di tempat ini. Dengan keadaan yang sudah tidak terdeteksi oleh mereka semuanya, Mason pun langsung terus berjalan untuk bisa menemui kotak Citadel dan langsung mengambilnya. Akan tetapi gerak-geriknya ketahuan oleh seseorang. Lalu tiba-tiba See? Just... Yeah. kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Ibu Dubes Dahlia yang sedang nongkrong. Tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pesan bahwa kotak X Citadel telah dicuri oleh seseorang. Dan di sana Ibu Dahlia benar-benar sangatlah marah kepada mereka semuanya. Dan yang paling mencengangkannya, yang mencurinya adalah salah satu agen dari Citadel yang bernama Mason Kane. Oh, ternyata si Mason ini belum mati dan Dahlia pun mengatakan untuk bisa mengambil kembali secara paksa.
kuasa. Kemudian diperlihatkanlah Banner bersama Mason yang sudah mendapatkan kotak Citadel, dan di sana juga Mason langsung men-scan tangannya, dan ternyata betul sekali Mason adalah salah satu agent terbaik yang sangat mengerikan yang telah mendapatkan misi-misi yang sangat penting. Di sana juga banyak sekali suntikan yang ditanam sudah menjadi pikiran dari Mason, mengatakan Banner bahwa kalau misalkan suntikan tersebut langsung disuntikan ke dalam lehernya, maka semua ingatan masa lalunya akan bisa mengingat kembali. Dengan demikian mereka berdua langsung melakukan perbincangan, tetapi Mason kali ini tidak percaya kepada Banner terhadap apa yang dilakukannya, karena bisa saja Banner adalah seorang pengkhianat dan akan mematikan dirinya untuk bisa mendapatkan kotak Citadel tersebut dan memanfaatkan dirinya. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan mereka berdua tiba-tiba saja sudah diikuti oleh orang-orang yang bernama Manticore dan langsung membidiknya. Mereka pun dalam keadaan bahaya. Lalu tiba-tiba Do it. No. Anjir, sial sekali. Di sana mereka langsung mematikan Banner dengan keadaan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, di sana ada Mason yang sudah kabur dari pengejaran mereka semuanya, dan entah mengapa dia sangat sial sekali bahwa suntikan yang bernama dirinya telah hancur terhadap pertempuran yang telah dilakukannya. Mason pun benar-benar kesal. Lalu kemudian kotak Citadel tersebut langsung menunjukkan ditemukanlah seseorang agent yang masih hidup di daerah Spanyol Valencia. Tentunya mungkin saja orang tersebut bisa membantu Mason untuk bisa mengingat masa lalunya. Singkat waktu maka di sana ada istrinya yang sedang menidurkan anaknya, dan di sana juga langsung tanpa banyak basa-basi maka Mason pun menghubungi sang istri bahwa dirinya tidak bisa pulang secara cepat-cepat dan harus pergi ke Spanyol untuk bisa menemui seseorang. Mungkin saja ini adalah petunjuk yang benar dan bisa mengingat tentang masa lalunya. Singkat waktu, Mason pun telah sampai di Spanyol Valencia, tiba di suatu restoran yang sangat mewah dan langsung menabrak seorang wanita. Ketika dilihat-lihat, dia sama persis sekali yang telah dikatakan oleh kotak Citadel dan langsung meminta wanita tersebut untuk bisa mengobrol secara pribadi. Singkat waktu, mereka berdua pun datang ke suatu tempat, yaitu adalah dapur yang sangat privat sekali untuk bisa melakukan perbincangan tanpa banyak basa-basi. Mason pun langsung mengatakan kepada wanita tersebut dia adalah Nadia Shin yang mungkin saja ingatannya sudah dihapus oleh sistem. Nah, di sini juga maka langsung saja mereka berdua langsung melakukan perbincangan, tetapi Nadia takut terhadap apa yang dilakukan oleh Mason. I'm sorry, that is my bad. Back up! Kemudian di tempat yang sama ada seseorang yang datang mencari Mason. Dengan keadaannya seperti ini, langsung saja memerintahkan seluruh para ajudannya untuk bisa mendapatkan Mason di suatu tempat. Ketika itu Nadia tidak percaya bahwa dirinya adalah mata-mata dan langsung memberikan suntikan untuk bisa mengingat masa lalunya. Dengan demikian dia pun selalu bermimpi tentang laki-laki yang bernama Mason tersebut. Dengan keadaan yang seperti ini, perbincangan belum selesai. Lalu tiba-tiba Buddy, take it down! I have seen you before. And the fucking back! Let's go. You're here for me, asshole. Huh? Oh iya, akhirnya Nadia pun berhasil menyuntikkan cairan di lehernya dan selalu mengingat seluruh masa lalu terhadap apa yang dia lakukannya. Dengan keadaan yang seperti ini, maka Nadia pun yang telah mengingatnya menunjukkan kepada Mason untuk bisa bergegas dan pergi dari sini. Happened? Was with Nadia Singh. Fuck is going on here? They did. Singkat waktu di suatu tempat, maka Ibu Dubes pun sangatlah marah terhadap apa yang dilakukan oleh anak buahnya dan memberhentikan Mason untuk bisa kabur dari tempat itu. Maka dia pun harus bisa mengambilnya pada malam ini juga. Maka Ibu Dubes Dahlia pun langsung melakukan perbincangan dengan seseorang, dan tanpa diduga orang tersebut adalah orang yang sangat penting dari Agent Citadel. Dan kita lihat
Bernard masih hidup. Isn't it, Bernard? Fun. You remember? I remember everything. Try not to get homestead upside. Davik put a tracker in the eggs. He won't find us here. What is this place? Singkat waktu, ketika pertarungan di restoran, maka Nadia pun langsung membawa Mission Ken ke dalam sebuah hutan. Dan di dalam hutan tersebut terdapat sebuah rumah, dan terdapat rumah yang bernama Rumah Aman bagi Stedel. Dengan keadaan Ken yang sudah terluka parah karena dalam tembakan ketika pertarungan kemarin. Di sana juga Nadia langsung membersihkan luka dari tangan kanannya Mission untuk bisa disembuhkan. Di tengah-tengah pengobatan, maka Mission pun berkata kepada Nadia, apakah kita berdua sering melakukan ini ataupun lebih dekat yang seperti ini. Tetapi Nadia mengatakan kita bahkan tidak saling ngobrol ataupun dia tidak mengenal yang namanya Mission Ken dan jarang sekali dalam agent. Di sana mereka berdua terus melakukan perbincangan. Mission Ken pun langsung terus bercerita tentang dirinya. Selama 8 tahun dia hilang ingatan. Dia telah berkeluarga dengan seseorang yang bernama Abi. Dan kita akan flashback kepada 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu Citadel yang masih jaya yang kali ini sudah runtuh, di mana Mission Ken yang telah memimpin semua organisasi dan pasukan dan akan melakukan rapat paripurna bersama para petinggi. Di sana juga ada Bernard yang selalu menjadi informasi dan mendapatkan hal yang berbeda. Dengan misi ini, mereka semua telah mendapatkan informasi bahwa ada suatu virus yang bernama Ebola untuk bisa menghancurkan dunia. Maka kita semua sebagai agent harus bisa mengambil dan menghancurkannya. Singkat waktu, mereka semua langsung melakukan pergerakan untuk bisa menyelamatkan dunia dan mengambil virus tersebut untuk bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka Mission Ken pun langsung beraksi. TV's coming up the south side. Coming in your... Catching a ride! Out of snow. Pushing through. I'm out. Stay with me. Ya, pertarungan yang sangat mengerikan. Singkat waktu, mereka semua telah sampai di markas dan Mission mendapatkan luka yang sangat serius, sedang mengalami pengobatan untuk bisa melakukan terapi. Di sana juga dia baru saja berkenalan dengan seseorang wanita yang bernama Nadia Shin. Disinilah mereka saling mengenal. Ketika itu mereka langsung melakukan perbincangan, dengan perbincangan tersebut semakin dalam. Disinilah Mission jatuh hati terhadap wanita ini yang bernama Nadia Shin. Oh, edas sekali. Baru saja 2 minggu berkenalan malah bisa bercocok tanam di sebuah hotel. Dan mereka berdua telah menjalin hubungan yang sangat serius. Di sanalah mereka melakukan adu gabrut yang sangat brutal untuk bisa mendapatkan kenikmatan karena di tengah-tengah sibuknya kerja yang sangat mengerikan. Di sana juga mereka saling dekat, saling cerita untuk bisa mendapatkan informasi dari masing-masing. Dan disinilah mereka semua berhubungan. Singkat waktu, kembali kepada masa sekarang. Terlihat Nadia Shin yang sedang mengoperasikan komputer untuk bisa mendapatkan chatting ataupun menghubungi seseorang untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi kita semua tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nadia Shin. Apakah dia berada di dalam jalan kebenaran ataupun dia adalah seorang pengkhianat. Nah, di dalam percakapan tersebut Nadia akan menginginkan sebuah paket, dan paket tersebut akan diambil beberapa waktu kemudian ketika dia selesai menjalankan misi di
tempat ini. Dengan demikian, maka Nadia penuh misteri terhadap apa yang dilakukannya selama bertahun-tahun. Kita semua mengetahui dengan keadaan yang seperti itu, tetapi Nadia merasakan kecemasan yang sangat mendalam terhadap apa yang dilakukannya. Nice to see you. See you, Dahlia. Kemudian di sisi lain kembali lagi kepada Bernard yang sedang diinterogasi oleh Dahlia dan bersama para konco-konco Manticore untuk bisa mendapatkan informasi yang sangat penting, yaitu mendapatkan kode akses dari sebuah senjata kapal selam berada di Rusia. Di sana mereka semua langsung memaksa Bernard untuk bisa mendapatkan kode akses tersebut untuk bisa mengoperasikan senjata nuklir yang tertanam di Rusia, kapal selam yang paling dalam. Akan tetapi di tengah perbincangan tersebut, Bernard pun terus saja diancam untuk bisa memberikan kode akses. Akan tetapi Bernard terus saja bertele-tele tidak mau memberikan kode akses tersebut karena itu sangatlah berbahaya sekali apabila jatuh kepada tangan yang salah. Dengan demikian mereka semua terus saja mengancam bahwa keluarganya sudah ditemukan karena kita semua adalah agent. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah istrinya dari Bernard yang bernama Jo dan istrinya Mason yang bernama Abby yang sedang melakukan perbincangan dan menunggu semuanya kembali. Akan tetapi mereka berdua tidak mengetahui bahwa suami masing-masing mereka semuanya telah mendapatkan kesusahan di medan perang. Di sana juga Abby yang menjadi istrinya Mason mengatakan bahwa dia juga hilang ingatan 8 tahun yang lalu karena mengalami kecelakaan yang sangat berat. Kembali lagi kepada Bernard yang terus saja diinterogasi oleh Dahlia untuk bisa mendapatkan informasi terhadap kode akses yang harus dia berikan kepada Dahlia. Dengan demikian, dengan mereka semuanya dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kode akses tersebut, tetap saja Bernard tidak dapat memberikan kode akses karena dirinya tidak mau alat ataupun nuklir tersebut jatuh kepada orang yang salah. Dr. Cabo? Anjir, edas sekali. Dahlia memang sangatlah kejam dan langsung mencabuti satu persatu giginya dari si Bernard. Dengan keadaan seperti itu langsung saja dipaksa untuk bisa memberikan kode akses nuklir dan langsung saja ada si Andres untuk bisa melanjutkan eksekusi. Dengan keadaan seperti ini maka Andres pun yang menjadi pembunuh bayaran akan melanjutkan interogasi kepada Bernard untuk bisa mendapatkan kode akses nuklir yang tertanam di kapal selam Rusia. Di sana mereka semua langsung melanjutkan untuk ngobrol-ngobrol bareng, tetapi dalam tengah-tengah obrolan maka langsung saja Bernard mengatakan kekasihmu Andres belum mati. I'm going to get what I want. Brielle is still alive. What did you just say? Your love, that's her name. Adele lied to you. Oh, apa yang terjadi? Di sana Bernard pun mengatakan kepada Andres bahwa kekasihnya belum saja mati, semua menjadi abu-abu karena kita semuanya agent, tidak ada yang jujur ataupun semuanya ada di balik topeng. Singkat waktu diperhatikanlah di suatu tempat yaitu adalah rumah aman Citadel yang dimana Mason Ken sudah berada di sana dan menghubungi istrinya yang bernama Abby. Dengan keadaan seperti ini Abby sangatlah cemas terhadap suami yang tercintanya karena belum saja pulang udah beberapa waktu yang lalu. Keadaannya seperti ini semakin genting, maka Mason pun mengatakan kepada Abby bahwa dia akan pulang secara cepat-cepat. Dengan demikian, maka langsung saja di sana Nadia mengetahui percakapan itu dan memberikan uang kepada Mason untuk pergi saja dan pulang menemui keluarganya. Karena di sini kita semua tidak akan pernah aman. Akan tetapi di sana Mason tidak mau pergi begitu saja karena kita harus menyelesaikan misi ini dengan seksama. Singkat waktu dalam percakapan mereka berdua dan mereka pun mendapatkan sebuah sinyal di mana sinyal tersebut adalah dari agent Citadel yang masih hidup sampai saat ini. Dia yang bernama Carter yang hari ini meminta tolong 4 bulan yang lalu. Pastinya dia sedang dikurung oleh konco-konconya Manticore di dalam situs gelap Manticore. Akan tetapi dengan keadaan yang seperti itu, maka Nadia pun mengatakan kita semua tidak bisa masuk ke sana tanpa kode akses dan kalian semuanya harus menemui seseorang yang bernama Balduino untuk bisa mendapatkan kode akses. Establish you're not a threat.
Singkat waktu, maka Machine Ken pun langsung berlaga. Dia tidak pernah hilang ingatan dan menemui seseorang yang bernama Balduino. Dia adalah mafia yang sangat mengerikan yang telah mendapatkan kontrak kerja kepada seluruh para penjahat ataupun para kriminal. Di sana juga Machine Ken pun tanpa banyak bacot ingin mendapatkan satu permintaan, yaitu ingin masuk ke dalam senjata angkatan terbesar di dunia. Dan di sanalah mereka semua langsung melakukan perbincangan, tetapi tidak digubris terhadap apa yang diinginkan oleh Machine Ken. Nah, di sana juga mereka langsung memperbicarakannya bahwa Citadel runtuh oleh seseorang yang bernama Nadia Shin. Dia adalah pengkhianat sejati dan kamu telah dipermainkan oleh wanita tersebut. Alangkah mengerikannya, seorang Machine Ken telah jatuh hati kepada seseorang. Pointed at Cristiano. Kill him. You first. Singkat waktu, selesai mendapatkan kode akses dari Balduino, maka mereka langsung melakukan perbincangan terhadap apa yang dikatakan oleh Balduino bahwa seorang Nadia Shin adalah seorang pengkhianat dari Citadel di masa lalu. Dengan demikian, maka mereka semuanya penuh pertanyaan dan Nadia pun langsung mengatakan kepada Mission untuk bisa berhati-hati karena kita semua sedang diadu domba. Ya, kembali lagi kepada Bernard yang akan menunjukkan kepada Andres di mana foto yang sangat mengejutkan, yaitu kekasihnya sudah menikah dengan seseorang yang bernama Machine Ken. Oh, apa yang terjadi? Semuanya menjadi rumit. Dengan keadaan seperti ini, maka Andres pun tercengang terhadap apa yang dikatakan oleh si Bernard. Dengan demikian, mereka pun menjadi geram terhadap apa yang dilakukan oleh semuanya para mata-mata ataupun agent dengan penuh kebohongan ini. Tetapi dengan demikian, maka Bernard pun mengatakan, saya akan bisa menyelamatkanmu jika semuanya akan terungkap. She's alive. Her name is Abby and she's married to Mason King. Get me out of here. Because everything you know. Shit. I know where he is. Singkat waktu, Nadia bersama Mission sudah berada di situs hitam penjara dari Manticore untuk bisa menyelamatkan seseorang agent yang telah memancarkan sinyal untuk bisa meminta bantuan. Akan tetapi mereka semua mendapatkan suatu masalah karena penjagaan yang sangat ketat. Lalu tiba-tiba ya, pertarungan yang sangat brutal. Untungnya mereka berdua bisa mengalahkan seluruh para penjaga dan langsung datang ke suatu penjara untuk bisa menyelamatkan seorang agent yang bernama Carter. Tetapi Carter menuduh mereka berdua pelakunya. You did this. Yeah. Is it? Kemudian kita akan diperlihatkan 10 tahun yang lalu, flashback di mana Mason bersama Nadia yang sedang check-in di Paris untuk bisa mendapatkan kesenangan. Oh, ternyata mereka berdua telah mendapatkan hubungan yang sangat mesra dan sangatlah bergairah. Selalu saja weekend ataupun di hari Minggu, mereka selalu check-in di hotel ternama di seluruh dunia untuk bisa menggapai hasrat yang terbaik. Di sana mereka berdua sedang merencanakan sesuatu untuk bisa mendapatkan kunci OZ alias kunci untuk bisa mengendalikan nuklir supaya mereka bisa menguasai. Singkat waktu, hari kerja pun telah tiba. Mission mendapatkan seorang teman yang bernama Celesta. Ketika dilihat-lihat, ternyata Celesta adalah mirip sekali dengan istrinya Mission masa sekarang yang bernama Abby. Dan ternyata itu benar sekali. Di sana mereka semua langsung melakukan perbincangan untuk bisa mendapatkan kunci OZ dari seorang buronan yang bernama Andres dan Davik. Di sanalah mereka pun langsung menyusun strategi untuk bisa mendapatkan kunci OZ tersebut. Nah, Celesta ini akan menjadi penyamaran bagi mereka semua dan akan mendekati si Andres untuk bisa mendapatkan kunci OZ dengan rencana yang sangat matang. Kegunaan mereka semuanya adalah untuk bisa mengontrol dan mengambil secara paksa kunci OZ. Maka Celesta pun langsung bergegas.
Tiba di suatu bar Amsterdam di mana Celesta sudah memata-matai seorang yang bernama Andres. Dia adalah engineering untuk bisa mengatur kunci OZ yang sedang dirancangnya. Dengan demikian Celesta pun langsung melakukan PDKT sampai ke dalam cangcut. Ya, singkat waktu, Celesta pun berhasil mengikat hati Andres sampai kelepak-kelepak terhadap Celesta. Kemudian mereka pun langsung melakukan perjalanan menuju kantornya Andres, dan di sana Celesta pun berhasil untuk bisa mengajak Andres untuk melakukan pembicaraan tentang apa yang dia lakukannya. Ternyata mereka semua mendapatkan proyek yang sangat besar dan kunci OZ yang telah disusun oleh Andres telah selesai. Disinilah Celesta pun langsung bergerak. Back here somewhere. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Mission bersama Nadia yang sedang melakukan adu gabret di sebuah hotel. Ini memang sangat mengerikan sekali, di mana semua orang kerja, ya orang berdua malah bercocok tanam. Singkat waktu, sudah berbulan-bulan Celesta tidak menghubungi Mission dan tidak mendapatkan informasi apapun. Takutnya Celesta telah terbunuh oleh Davik ataupun si Andres. Di sanalah Mission sebagai ketua untuk melakukan operasi ini langsung akan mengirimkan tim operasi untuk bisa memenuhi keadaan supaya mereka semua bisa aman sentosa. Tanpa banyak bacot, Mission pun langsung bergerak. Oh, sayang sekali Celesta ketika mengambil kunci OZ dan diketahui oleh Andres dari kejauhan. Maka Andres pun sangatlah geram kepada Celesta karena telah berkhianat. Lalu tiba-tiba Celeste Yazki. Singkat waktu, tim operasi pun telah kembali kepada markas Citadel. Mereka semuanya para petinggi Citadel langsung bergegas untuk bisa melakukan rapat paripurna, dan Mission pun langsung menemui Celesta untuk bisa mengambil keterangan kenapa berbulan-bulan tidak mendapatkan informasi. Di sanalah Celesta terus saja mengelak karena keadaan semakin terjepit, dan ketika itu diambil kunci OZ sudah menjadi palsu. Mereka semua langsung menyalahkan Celesta karena dia telah bermain-main terhadap misi, ataupun mereka semuanya tidak bisa mengembalikan apa yang dia curi, ataupun kunci OZ telah hilang bersama Davik. Maka Celesta pun langsung diancam. Go to hell. Fuck you, Mason. The nicest building. Jack Unit arm system. Stop. That target? Stop. Last chance, Jack Unit. Enough. Ya, untung saja di sana ada Nadia yang telah menghentikan Mission karena akan meledakkan satu gedung, dan di mana gedung itu adalah saudaranya Celesta. Di sana juga mereka semua langsung melakukan adu bacot antara Nadia bersama Mission karena mereka semuanya telah bertindak gegabah. Anggota sendiri langsung dihakimi oleh mereka sendiri, maka Nadia pun langsung pergi. Dalam rapat paripurna ini, maka Mission pun langsung merencanakan sesuatu untuk bisa menghapus ingatan Celesta supaya bisa mengamankan Citadel. Backstopper. Mason, we have to wipe it clean. I'll take care of it. Citadel's secrets first. Oh, ternyata kita semua akan mengetahui bahwa Celesta yang hari ini berganti nama menjadi Abby dan menjadi istri Mission. Nah, disinilah kejadiannya ketika Mission akan menghapus seluruh ingatan masa lalunya Celesta untuk bisa mengamankan instansi Citadel, karena pastinya Celesta akan diburu oleh para buronan. Mereka pun langsung bergegas. Can't tell Nadia. Kemudian di sana Mission pun langsung datang kepada seseorang yang bernama Bednar. Dia adalah yang mengendalikan seluruh ingatan ataupun mendapatkan teknologi untuk bisa menghapus ingatan semua agent. Di sanalah mereka langsung melakukan rencana untuk bisa menghapus ingatan Celesta dengan alasan yang memang masuk akal. Nothing. Singkat waktu, beberapa bulan kemudian setelah menghapus ingatan Celesta, mereka semua langsung murung. Bahkan Mission pun merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya, karena mungkin saja Celesta tidak melakukan apapun, apalagi mencuri kunci OZ. Di sanalah maka Carter pun langsung mengatakan kepada Mission, ketika kamu mencintai seseorang, janganlah sampai kebenaran itu ditutupi. Dan ternyata betul, Mission mengetahui penyusup, termasuk juga orang yang akan berkhianat itu adalah seseorang yang bernama Nadia.
ada apakah dengan Nadia tersebut. Because you are protected. Nadia. You might be a mole. Never say those words again. Kemudian kembali kepada masa sekarang di mana Carter yang telah menjelaskan kepada Mason bahwa Nadia lah dalang dari semua ini, dengan keadaan di mana Citadel telah runtuh dan Manticore telah menghajar mereka semuanya sampai berkeping-keping. Di sana juga Nadia entah apa yang akan dilakukan oleh beliau untuk bisa menyelamatkan dan mendapatkan pengakuan tersebut, di mana Mason hari ini yang telah hilang ingatan dan belum kembali sampai saat ini juga. Can I trust you? I'm Citadel. Carter. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan 9 tahun yang lalu di mana Mason bersama Nadia sedang melakukan misi yang sangat penting untuk bisa mengamankan Citadel, karena ada teroris yang harus diamankan oleh mereka berdua. Akan tetapi dalam persiapannya Mason dengan ragu-ragu untuk bisa mengungkapkan isi hatinya karena dirinya yang telah memilih seseorang wanita yang ia cintai. Dengan tarik napas yang sangat dalam, maka Mason pun akan mengungkapkan rasa cintanya kepada Nadia. Dengan demikian Mason sudah mempersiapkan satu cincin, di mana cincin itulah cincin yang termahal di dunia dengan berlian yang sangat mengerikan. Tetapi sayang sekali Nadia telah menolaknya. Are you fucking with me right now? Is this some... Not with you. Me. Marry me. Singkat waktu kembali kepada masa sekarang di mana Bernard yang telah memberikan informasi kepada Andres bahwa kekasihnya masih hidup dan ketika akan dibebaskan, lalu tiba-tiba oh anjir, tiba-tiba saja nenek lampir Dahlia sudah datang di sana dan langsung menghajar Andres sampai Andres terluka parah di kepalanya. Dengan demikian, maka Bernard pun gagal untuk kabur. Did you get blood on it? Kemudian Dahlia pun langsung melakukan perbincangan bersama Bernard tentang masa lalu yang sangat menyedihkan, di mana seluruh Citadel yang sedang jaya dan mereka semua telah ceroboh terhadap melakukan senjata ataupun senjatanya ketika diarahkan kepada suatu tempat malah nyasar ke kantor PBB, di mana PBB tersebut ada suaminya yang sedang melakukan rapat paripurna di sana. Maka nyawa harus diganti dengan nyawa. Dendam yang semakin mendalam tidak akan pernah dihapuskan. Kemudian kita kembali lagi kepada masa lalu di mana Nadia baru saja mengetahui temannya yang bernama Celesta telah dinonaktifkan atau telah dihapus ingatannya di masa lalu. Pastinya ini adalah ulah dari seseorang yang bernama Mason. Entah apa yang akan dipikirkan oleh Mason, mereka pun langsung berdebat. Singkat waktu, tidak ada acara, tidak ada undangan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Nadia pun langsung datang kepada Mason langsung menjelaskan kenapa menonaktifkan temannya yang bernama Celesta. Dengan demikian mereka berdua langsung melakukan adu bacot di sebuah restoran untuk bisa melakukan keterangan entah apa yang dilakukan oleh Mason. Dan di sana juga Nadia telah kecewa terhadap seseorang yang bernama Mason. Di sanalah mereka pun langsung melakukan ungkapan yang sangat mengerikan, di mana Nadia telah menjadi pengkhianat dari mereka semuanya. Ketika itu Mason mengatakan ingin melindungi Nadia karena mereka semuanya sudah tahu bahwa penyusup dari Manticore dan selalu menghajar tentang menghancurkan Citadel adalah seseorang yang bernama Nadia. Dengan demikian Mason yang menjadi pemimpin dari Citadel tersebut ingin melindunginya dan semuanya ingin menjadi berjalan lancar-lancar saja. Dengan demikian mereka pun tidak saling mengerti. Akhirnya adu bacot pun terus saja terjadi di tengah-tengah restoran. Di sanalah maka Nadia pun sangatlah kecewa terhadap Mason dan akan mengembalikan sesuatu yang telah diberikan kepada dirinya, yaitu adalah cincin tentang pertunangan mereka berdua. Maka di sana mereka berdua pun inilah akhir dari mereka bertemu, dan disinilah juga Nadia langsung pergi entah kemana. I just can't love you. Why, Mason?
Singkat waktu setelah melakukan perbincangan bersama Mission, maka Nadia pun mendapatkan pesan singkat dari seorang laki-laki dan menemuinya. Dengan demikian, Nadia telah mendapatkan informasi dari seseorang yang bernama Rahi Gambir. Dia adalah seorang teroris yang sedang dicari oleh seluruh dunia, termasuk juga Citadel telah memburunya. Laki-laki yang bernama Rahi tersebut memberikan suatu paspor dan tiket pesawat untuk melakukan penerbangan ke suatu tempat. Entah apa yang direncanakan oleh Nadia bersama laki-laki teroris tersebut, dan mereka berdua nampaknya telah bekerja sama untuk merencanakan sesuatu yang sangat besar. Ya, disinilah kita mengetahui sosok Nadia yang sesungguhnya. Ya, kembali lagi kepada masa sekarang di mana Carter terus menceritakan tentang sosok Nadia kepada Mason yang hilang ingatan, tetapi mereka semua tidak ada waktu untuk berdebat karena penyerangan akan segera tiba di tempat ini, karena ini adalah situs hitam dari Manticore, musuh bebuyutan dari mereka semua, Agent Citadel. Singkat waktu kita diperlihatkanlah seorang nenek-nenek yang bernama Dahlia yang terus saja untuk melakukan interogasi terhadap si Bernard untuk bisa mendapatkan kode akses nuklir. Di sanalah mereka semua dengan berbagai cara untuk bisa meledakkan salah satu rumah, di mana rumah tersebut terdapat istri dan anak-anaknya. Do I have permission to exit? Okay. EXE 42 grade A. Oh, sangat berat hati. Bernard pun langsung mengatakan kode akses nuklir kepada Dahlia demi menyelamatkan keluarganya. Akan tetapi dengan keadaan yang seperti ini, maka Dahlia pun mengatakan dan mengingkari janjinya. Semua tetap saja nyawa harus diganti dengan nyawa, karena keluargamu tetap saja akan diledakkan. Dahlia? Dahlia! Dahlia! Selang beberapa lama kemudian terlihatlah rumah Dahlia yang telah membungkus seseorang, yaitu Andres, dan sedang menghubungi seseorang saudaranya yang bernama Davik. Di sanalah si Dahlia ini langsung mengatakan kepada Davik bahwa Bernard telah kabur dan telah membunuh Andres. Anjir, memang munafik si kampret ini. Di sanalah mereka langsung melakukan pembicaraan bahwa misi selanjutnya adalah mengejar Mission bersama Dahlia untuk bisa mendapatkan nuklir di Rusia. Kemudian kita kembali lagi kepada mereka bertiga. Carter, Mission bersama Dahlia datang ke suatu tempat untuk bisa melakukan perbincangan. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka harus berhenti karena adu bacot antara mereka berdua belum saja kelar. Menganggap Nadia adalah sebagai pembelot ataupun sebagai pengkhianat dan penyusup kepada Citadel ini. Di sanalah tengah-tengah perbincangan mereka semuanya. Di sini juga Nadia langsung mengungkapkan kebenaran bahwa dia telah hamil dan mendapatkan seorang putri. I had a child and something's happened. I'm pregnant. Does Mason know? No, and he doesn't need to. Lalu kemudian kita akan melihat 8 tahun yang lalu di mana Nadia telah berjuang untuk bisa melahirkan seorang anak. Seluruh agent Citadel atau siapapun tidak mengetahuinya bahwa Nadia telah kabur berbulan-bulan hanya untuk bisa melahirkan seorang putri. Maka mereka semuanya langsung dijelaskan itu tercengung terhadap apa yang dilakukan oleh Nadia. Ternyata dia memendam rasa sakit yang sangat mengerikan. Dan yang paling parahnya adalah seorang yang telah dilahirkan itu dari ayah yang bernama Mission. Anjir. We have a daughter? Yes. Lalu kemudian ketika 8 tahun yang lalu juga, ketika dia sudah melahirkan selama 6 bulan dan merawat bayi tersebut, Nadia mendapatkan pesan singkat bahwa Citadel telah diserang. Di sana juga maka Nadia pun langsung bergegas untuk bisa menyelamatkan Citadel dan langsung berjuang untuk bisa menjadi agent kembali, dan anaknya dititipkan kepada kakeknya yang bernama Rahi Gambir. Anjir, ternyata Rahi Gambir itu adalah bukan teroris tetapi ayahnya Nadia. Singkat waktu ketika mereka semua sedang melakukan perbincangan, tiba-tiba saja datang beberapa mobil langsung menyerang mereka semuanya dengan senjata yang sangat lengkap. Akan tetapi orang tersebut ingin melakukan perbincangan saja bersama Mission, dan mereka semua mendapatkan informasi yang sesungguhnya untuk bisa diinformasikan kepada mereka semuanya. Maka Mission pun langsung bergegas untuk bisa melakukan panggilan telepon bersama seseorang. Ya, tiada lain tiada bukan dia adalah si nenek lampir Dahlia. Dengan
demikian mereka pun langsung mengancam untuk bisa datang ke suatu tempat dan mengambil suatu nuklir untuk bisa diaktifkan, kalau tidak putri mereka semua mati. Why would I do that? I have your daughter. Initiate countdown. 4, 3, 2, 1. Why would I do that? Kemudian kita akan diperlihatkanlah 30 tahun yang lalu salah satu instansi PBB dan markas mereka semua diserang dengan rudal yang sangat mengerikan. Alih-alih karena Citadel telah mengirimkannya dan beralasan mereka semua salah tempat. Di sana juga ada seorang bocil yang sedang merenung karena ayahnya telah mati dalam pertempuran tersebut. Dia adalah Machine Ken kecil. Singkat waktu 6 bulan kemudian diperlihatkanlah Machine Ken kecil yang sedang galau karena rindu terhadap ayahnya yang setelah penyerangan PBB tersebut, karena mereka semuanya mengira bahwa Citadel adalah orang-orang jahat yang telah mengirimkan rudal kepada mereka semuanya. Terlihatlah seorang ibu yang sedang menghampiri Machine Ken kecil dan mereka semua melakukan obrolan akan melakukan balas dendam kepada mereka semuanya dengan kegalauan yang sangat mengerikan. Di sana Machine Ken kecil sambil nonton film malam-malam dan tidak bisa tidur. Di sanalah juga Citadel langsung merekrut Machine Ken kecil untuk menjadi agen terbaik mereka semua. The Citadel came in and they saw me. I met you. Go. Singkat waktu kembali kepada masa sekarang di mana Mission Nadia bersama Carter yang telah diculik oleh para Manticore untuk bisa menjalankan suatu misi. Kalau tidak, putri mereka semuanya akan dibunuh saat itu juga. Maka Nadia yang melihat keadaan seperti itu memohon kepada Mission untuk bisa menyelamatkan sang putri tercinta. Singkat waktu mereka semuanya selesai dan sampai di suatu tempat untuk bisa menjalankan misi dan akan melihat semua fasilitas lengkap, dan mereka semuanya sudah melakukan settingan untuk bisa memunculkan suatu kapal selam Rusia yang berisi nuklir. Dengan keadaan seperti ini, di sana Carter yang sebagai IT langsung men-setting mereka semuanya untuk bisa menjalankan misi tersebut, dan misi ini sangatlah berbahaya karena berada di Samudra Pasifik. Di sana juga misi itu yang disebut dengan misi Sel Merah. Kemudian melihat 8 tahun yang lalu, kita akan diperlihatkanlah para petinggi Citadel yang sedang merapatkan untuk bisa menjalankan misi, yaitu memunculkan sel merah tersebut, yaitu kapal selam Rusia untuk bisa dikuasai oleh mereka semuanya. Dan para petinggi itu langsung menunjuk Machine Ken yang bisa melakukan itu semuanya untuk bisa menanamkan chip kepada kapal selam tersebut dengan menggunakan koin, di mana koin tersebut akan terhubung dengan genetik yang berada bersama Machine Ken. Maka dialah satu-satunya orang yang bisa Manually override a nuclear. Are you ready? T-minus. Singkat waktu operasi sel merah pada 8 tahun yang lalu, di mana Machine Ken sudah berada di Samudra Pasifik dan mendapatkan kapal selam tersebut untuk bisa menempelkan genetiknya dan bisa mengendalikan dari jarak jauh dan mengamankan dunia. Ya, kembali kepada masa sekarang di mana Carter telah menemukan titik kapal selam tersebut dan Mission sudah bersiap-siap untuk melakukan loncatan yang sangat tinggi di atas pesawat. Dengan demikian, mereka pun langsung dipandu oleh seseorang yang bernama Devik. Dia adalah seorang konco-konconya dari Manticore untuk bersiap. Ready. 3. Oh, sial sekali. Mission mendarat dengan gagal dan dia pun terombang-ambing di atas lautan. Untungnya Devik telah menolong karena mungkin saja dia masih membutuhkan Mission untuk bisa membuka kapal selam tersebut. Singkat waktu, maka Mission pun langsung membuka plakat untuk bisa mengakses kapal selam dengan genetiknya. Tentunya mereka semua pun telah berhasil untuk membuka plakat. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi. Lalu tiba-tiba I'm heading down there.
Ya, tanpa diduga, Devik sudah berada di ruangan kontrol kapal selam dan langsung menargetkan nuklir tersebut kepada seluruh markas Manticore di seluruh dunia, mengatakan kepada Dahlia karena telah membunuh Andres sebagai adiknya dan harus tanggung akibatnya. Dengan keadaan seperti ini, maka Devik benar-benar dendam kepada Dahlia dan mempunyai niat tertentu. Di sisi lain kita diperlihatkan Mason yang telah terombang-ambing di atas lautan, dan di sana juga Mason untungnya tersadar kembali dan dia pun harus bisa menunjukkan karena dirinya harus bisa menyelamatkan kapal selam tersebut sebelum nuklir diluncurkan. Dengan keadaan yang seperti ini, maka Devik pun langsung mempersiapkan diri dan langsung melakukan adu bacot bersama Dahlia. Alih-alih sama usut, ternyata semua ruang kontrol tersebut sudah bisa dikontrol di tangan Dahlia. Dengan keadaan mereka semuanya tanpa mengetahui, tanpa diduga, mereka pun menjadi genting. Singkat waktu, maka di sana ada Mason pun langsung menodongkan senjata, lalu tiba-tiba ya, untung saja Nadia pun tepat waktu datang ke sana ketika ruangan kontrol sudah tidak bisa dikontrol di dalam kapal selam karena sudah dikontrol dari kejauhan oleh Dahlia. Mau tidak mau, maka Nadia pun harus datang ke inti nuklir untuk bisa mengambil seluruh inti nuklir sebelum nuklir diluncurkan. Ya, pertarungan yang sangat mematikan, tetapi di sana Nadia yang sudah kewalahan karena sudah menghirup zat yang ada di inti nuklir. Mereka semua langsung menyelamatkannya. Dengan keadaan seperti ini, maka Nadia pun harus dibawa oleh Mason untuk bisa keluar dari kapal selam. Dengan keadaan yang seperti ini, maka Nadia pun sedikit demi sedikit keadaannya stabil dan langsung keluar dari kapal selam. Maka dijemputlah oleh Carter. Singkat waktu dalam perjalanan, mereka semua sudah mempersiapkan senjata. Nadia, Carter bersama Mason Ken untuk bisa menuju suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat pertukaran untuk putri mereka berdua tercinta. Dengan keadaan seperti ini, tidak hanya sebagai mereka semuanya datang dengan tangan kosong saja, tetapi mereka semua pun harus mendapatkan rencana yang sangat matang, di mana mereka semua tiba di suatu tempat untuk bisa mengambil putri tercinta mereka semuanya yang sedang ditodongkan senjata oleh Dahlia bersama para konco-konconya. Singkat waktu, mereka semuanya sudah melakukan persiapan di titik tertentu untuk bisa melakukan pertemuan, dan mereka pun melihat beberapa orang yang sudah datang untuk bisa menemui Nadia bersama Mason di suatu tempat. Alangkah terkejutnya, ternyata mereka semua sudah menyandra ketika sudah dicek inti nuklir tersebut. Lalu tiba-tiba Once Mason Kane. ya, untung saja Mason berhasil menangkap si bocil dengan keadaan yang sangat genting, di mana Nadia langsung menghampiri si bocil karena sudah bertahun-tahun dia tidak bertemu dengan anak tercintanya. Ketika mereka berdua sedang berpelukan, Mason pun melihat dia adalah anak dari darah dagingnya sendiri. Kemudian kita akan melihat 8 tahun yang lalu, di mana ada Bernard bersama Mason yang sedang melakukan obrolan, dan obrolan itu adalah obrolan yang mengarah kepada pencarian Nadia ketika Nadia sudah kabur bersama Citadel. Di sana mereka semua langsung melakukan, dan Bernard pun mengatakan bahwa ada satu foto dan alamat di mana Nadia telah mempunyai seorang anak. Nadia was there, so was she. That's your daughter. That's why Nadia left. They have a baby. You have to fight for your family. Singkat waktu, kita kembali kepada masa sekarang, di mana mereka semua sedang menuju markas Citadel. Dengan keadaan seperti ini, Nadia sangatlah senang karena bertemu dengan anak tercintanya. Walaupun hati sangat sakit, Mason tidak bisa mengingat semuanya, dan Nadia pun terus memendam bahwa Mason adalah anak si bocil ini. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah seseorang nenek lampir. Ya, dia adalah si Dahlia yang telah mengalami kegagalannya untuk bisa menghancurkan Citadel yang kedua kalinya. Karena dengan keadaan seperti ini, maka Dahlia pun akan menghilangkan jejak kertas kriminal mereka semuanya dan meledakkan rumahnya.
used to be our home. Singkat waktu, mereka bertiga sudah berada di markas pusat Citadel yang sudah hancur. Akan tetapi tiba-tiba saja anaknya Mission yang sekarang bersama istrinya Abby baru saja tiba di markas ini dan langsung mereka semuanya kangen-kangenan. Oh, bagaikan langit runtuh menimpa kepala Nadia, di mana suami tercintanya sudah dibagi dua dan keadaannya semakin genting, dan ini semua harus bisa menerima dengan lapang dada. Selang beberapa lama dari mereka semuanya, Carter tiba-tiba saja menemukan genetik dari ingatannya Mission yang sudah terbengkalai di tempat ini. Maka Mission pun langsung melakukan obrolan bersama Abby. Dengan keadaan seperti ini, maka mereka semua pun langsung menyetujuinya ketika Abby mengizinkan bahwa Mission akan mengingat semua tentang masa lalunya. Maka disinilah Mission Kane akan bertemu. Some meet Celeste Graham. Kill the person. We were set up. Oh, edas, seketika Mission Kane pun telah mengingat semuanya. Kemudian kita akan diperlihatkanlah 8 tahun yang lalu di mana Mission menghubungi seseorang wanita yang bernama Dahlia. Mereka berdua langsung melakukan perbincangan yang sangat serius, dan usut diusut ternyata Dahlia ini adalah ibu kandung dari Mission Kane. Kemudian ibu Dahlia ini meminta kepada Mission untuk menjadi mata-mata dari Citadel untuk bisa menghancurkannya karena telah membunuh suami tercinta mereka berdua yang sudah kewalahan. Akan tetapi Mission pun meminta kepada ibu Dahlia untuk bisa menemukan istri tercintanya, yaitu Nadia Sheen. Does she have a name? Nadia Singh, she's my wife. Find it for you. ID, why still yours, mother? Like you. Ya, anjir, keadaannya yang sangat rumit di mana ada dua wanita di belakang layar untuk bisa menemui Mission Kane, dan tetap saja Mission Kane berjanji kepada dirinya sendiri untuk bisa menjalani hidup yang sekarang, dan dia memilih seseorang yang telah menemuinya selama 8 tahun, yaitu seorang istri tercinta adalah Abby. Dengan melihat seperti itu, maka Nadia Sheen pun benar-benar sangatlah tegar untuk bisa menerima keadaan. Maka disinilah ya Citadel 2023 season 1 tamat. Bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat menyedihkan sekali, di mana perasaan cinta dibagi dua oleh seseorang dengan keadaan yang sangat rumit, dan kita semua harus bisa menerima keadaan. Ya, bagi kalian semua ingin menemukan season 2-nya, jangan lupa like, comment, and subscribe karena ada season 2 yang sedang menanti.